Konflik antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Dendam lama yang belum selesai kini kembali menyulut ketegangan di kawasan. Indonesia pun bergerak cepat mendesak agar kedua negara bisa duduk bersama dan berdamai. Tapi yang mengejutkan, konflik ini ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh besar dunia. Bahkan Vladimir Putin dan Donald Trump ikut turun tangan. Apa sebenarnya yang membuat mereka peduli? Seberapa dalam luka sejarah kedua negara ini? Dan kenapa Indonesia begitu aktif jadi penengah? Semuanya akan kita bongkar secara utuh dalam video ini. Jangan skip, karena cerita di balik konflik ini jauh lebih rumit dan mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Tonton sampai habis dan kamu akan paham kenapa perdamaian di Asia Tenggara ini jadi perhatian dunia. Situasi di perbatasan Thailand-Kamboja kini makin mencekam. Dentuman senjata dan ledakan terus terdengar tanpa henti. Konflik bersenjata antara militer kedua negara terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Yang paling mengkhawatirkan, Angkatan Udara Kerajaan Thailand dilaporkan kembali mengirimkan jet tempur Fe-16 untuk melakukan serangan balasan. 4 jet Fe-16 dikerahkan sekaligus dengan misi khusus menggempur posisi militer Kamboja dan hasilnya semua jet berhasil pulang dengan selamat. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Korban jiwa di kedua sisi terus bertambah. Sementara dunia hanya bisa menyaksikan, Asia Tenggara kini berdiri di ujung krisis yang bisa meledak lebih luas kapan saja. Apa sebenarnya yang memicu semua ini? Sampai kapan konflik ini akan terus memakan korban? Dan bagaimana peran Indonesia di tengah kekacauan ini? Jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai tuntas karena cerita yang tersembunyi di balik konflik ini jauh lebih gelap dari yang kamu kira. Korban jiwa terus berjatuhan. Menurut laporan Anadolu News Agency, sedikitnya 35 warga dari kedua negara telah meregang nyawa akibat konflik mematikan ini. Padahal, sebelumnya Thailand dan Kamboja sudah bersepakat untuk menempuh jalan damai melalui mediasi. Sinyal perdamaian itu bahkan sempat ditegaskan oleh Jirayu Hoangsap, penasihat Perdana Menteri Thailand. Ia menyebut akan ada pertemuan penting 4 mata yang direncanakan berlangsung di Malaysia, sebuah upaya diplomatik tingkat tinggi yang diharapkan mampu menghentikan pertumpahan darah. Bukan hanya dari pihak Thailand, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, juga dikabarkan akan hadir langsung dalam pembicaraan tersebut. Harapannya sederhana tapi krusial, mengakhiri konflik mematikan di garis perbatasan kedua negara. Namun, apakah perundingan ini benar-benar akan menghentikan perang atau justru menjadi panggung baru untuk adu strategi di balik meja diplomasi? Tunggu dulu, ini belum akhir dari kisahnya. Teruskan menonton karena episode berikutnya bisa jadi lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Namun sayangnya, medan perang masih memanas. Ketegangan belum juga mereda. Kedua negara saling menyalahkan dan situasi terus memburuk dari hari ke hari. Baik Thailand maupun Kamboja sama-sama menuding pihak lawan sebagai biang kerok gagalnya upaya damai. Tapi kali ini, tuduhan datang dari Kementerian Luar Negeri Thailand yang menyebut Kamboja sudah melewati batas kesabaran. Dalam pernyataan resminya, Kemlu Thailand menegaskan, tidak akan pernah ada penghentian kekerasan apapun selama Kamboja tetap tidak beritikat baik dan terus-menerus melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia serta hukum humaniter. Kata-kata ini bukan sekadar diplomasi. Ini sinyal bahwa krisis belum akan selesai dan bisa jadi baru akan masuk babak paling berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perundingan dan siapa yang sebenarnya bermain api dalam konflik ini? Jangan beranjak dulu. Cerita masih berlanjut dan semuanya akan kita bongkar satu persatu. Di tengah memanasnya konflik dua negara tetangga, Indonesia tak tinggal diam. Pemerintah mulai mengambil langkah strategis, namun bukan tanpa tantangan. Indonesia kini berada di posisi krusial, ingin menjadi jembatan damai antara Thailand dan Kamboja. Tapi tugas ini tidak mudah. Pasalnya, kedua negara sudah lama menolak campur tangan pihak luar. Setiap upaya perdamaian yang ditawarkan komunitas internasional berakhir ditolak mentah-mentah. Mereka sama-sama keras kepala dan berambisi untuk memenangkan konflik ini, bukan menyelesaikannya. Yang lebih mengejutkan, akar permasalahan ini sudah berusia lebih dari 1 abad. Konflik perbatasan yang mengakar sejak awal 1900-an membuat segalanya jauh lebih rumit. Dan kini, Indonesia harus menyusun langkah demi langkah secara hati-hati. Saat ini kami sedang mencari formula paling ideal baik dalam kerangka bilateral maupun melalui ASEAN untuk bisa meredam ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja, tegas Roy Sumirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI.
Langkah ini bisa menjadi momen krusial bagi diplomasi Indonesia. Akankah kita berhasil menjadi penengah damai, atau justru